Dan kita sudah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Selamat siang, Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Adi, masih. Ya, Pak Gubernur, jika bukan keluarga, lalu siapakah ratusan orang yang mengambil jenazah atau terduga pasien COVID-19 ini? Jadi kalau kita melihat fenomena mulai dari pemulasaran ya, itu di mana-mana terjadi penolakan awal. Akhirnya oleh Pemprov menyiapkan kuburan khusus COVID. Di situ pun mereka nolak ya. Ternyata kita tangkapin, oh ini provokasi. Kita pelajari fenomena dari mulai rumah sakit Dadi, rumah sakit Labuan Baji, dan kita sudah mulai mendeteksi sebenarnya ada aroma yang kurang bagus ya, ada kepentingan tertentu. Nah, kejadian tadi malam, jadi keluarga itu diantar ke rumah sakit Stramaris itu jam 9 pagi karena kondisinya memang cukup parah, sehingga jam 4 sore baru bisa kita ambil swab ya. Keluarga semua sudah menandatangani, suami, anak setuju untuk protokol COVID ya. Kalau terjadi sesuatu ini harus dikuburkan dengan protokol COVID. Jam 8 keburu meninggal ya. Disampaikanlah keluarga bahwa kita akan melakukan pemulasaran dan pemakaman secara COVID. Semuanya ikhlas menerima ya. Jadi ditungguin, akhirnya oleh gugus tugas sudah menyampaikan bahwa kami on the way untuk menjemput pasien jenazah ya. Sementara baru kita turunkan, tiba-tiba serangan begitu banyak orang dan bawa golok, Pak ya, untuk menjemput. Keluarganya bingung, loh kenapa suami saya diambil paksa gitu. Jadi ini sebenarnya udah kelihatan kan bahwa ini ada settingan ya. Jadi 3 kejadian ini adalah sesuatu yang sesungguhnya perlu kita cermati. Oleh karena itu tadi pagi saya bersama Pak Kapolda, Pangdam ya merumuskan kita harus betul-betul mengambil langkah hukum ya. Karena ini bukan sesuatu yang normal lagi. Baik, Pak Gubernur, ini kan tadi ada menceritakan kronologis untuk yang di Stella Maris tadi malam. Bagaimana dengan 2 kejadian sebelumnya? Apakah juga keluarga sudah menandatangani dan kemudian keluarga juga terheran-heran kenapa ada ratusan orang menjemput paksa jenazah? Apakah halnya sama? Kejadiannya sama begitu? Sama. Dan yang meninggal ini, yang 2 ini Labuan Baji sama Selamat itu satu kecamatan ya. Dan ini juga rentetan dari penolakan rapid test. Kita sudah menduga itu, karena selama ini masyarakat itu justru meminta di rapid ya, cuman secara bertahap kita lakukan. Nah, saya kira ini ada tunggangan ya, ada tunggangan. Jujur saja, awalnya saya masih berpikir positif, tapi kejadian setelah Maris ini, ya keluarga aja heran kok mayatnya diambil paksa. Ini kan Baik. Berarti perlu kita mengkaji lebih dalam ya. Pak Gubernur, Anda mengatakan yakin bahwa ini ada tunggangan, ada motif. Kalau menurut Anda ini motifnya apa? Karena kalau untuk yang menolak rapid test, kalau yang beredar di media adalah karena masyarakat di lokasi tersebut tidak percaya validitas dari hasil rapid test itu. Bukan. Jadi ini kaitan ya, bahwa ada isu yang disebar bahwa rumah sakit ini mendapat keuntungan besar ya, nakes dan sebagainya dengan COVID-19 ini. Itu nggak benar. Sekali lagi saya ingin sampaikan nggak benar. Nakes kita ini, para dokter, para medis ikhlas menangani pasien ini, tidak ada embel-embel. Dan sampai hari ini apa yang diisukan itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita harus memberikan apresiasi kepada nakes kita, dokter kita ya, yang bekerja ikhlas, meninggalkan keluarga, tidak bertemu keluarga ya. Harus mengisolasi diri demi menjaga supaya tidak tertular. Jadi ini juga kita lagi usut
ya termasuk rapid test. Rapid test ini sama. Jadi ini kepentingan. Ini kan Makassar mau akan pilwali, makanya daerah-daerah kabupaten lain juga saya harap untuk lebih berhati-hati menghadapi ini. Jangan-jangan ini bisa nanti merembet ke daerah lain. Baik, pandemik semakin pelik ketika berurusan dengan politik begitu ya. Tapi apakah ada, tadi Anda mengatakan akan ada langkah hukum untuk melakukan penelusuran. Nah, apakah kemudian mereka-mereka yang melakukan penjemputan ini juga akan mendapatkan sanksi hukum atau seperti apa tindakannya dan bagaimana antisipasinya ke depan supaya hal ini tidak bisa terjadi lagi? Karena jumlah dari petugas yang menjaga rumah sakit juga kalah jumlah dibandingkan dengan para penjemput paksa jenazah ini. Tadi kita dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam juga udah sepakat. Kita kan lihat di CCTV dan keluarga pasti tahu ini siapa ya. Jadi biarlah ini akan kita serahkan ke ranah hukum ya. Bagaimanapun juga ini sudah mengganggu kerja-kerja kita dalam rangka memutus penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Baik, Pak Gubernur, terakhir, bahwa kejadiannya kan ada yang sampai ratusan orang menjemput dan ini sudah beberapa kali terjadi, 3 kali setidaknya begitu. Apakah ini 3 kali ini akan menjadi 3 klaster yang berbeda? Lalu kemudian progres dari tracing dan tracking dari ketiga kejadian ini seperti apa? Jadi jauh sebelumnya kita memang secara masif melakukan testing ya, baik PCR maupun rapid. Ya, yang kedua, kita juga terus saja secara masif melakukan tracking, ya, dan kita juga terus melakukan edukasi. Jadi kita tidak kurang dari soal edukasi, ya, sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat sudah paham. Cuman memang ini ada isu-isu yang dikembangkan di masyarakat, ya, tentang yang tadi. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Oleh karena itu ini tentu kita harus kaji betul, ya, kita harus kaji betul supaya persoalan ini betul-betul tidak akan terjadi lagi. Baik, akan ada tes massal Pak khusus untuk klaster-klaster yang dalam tanda kutip klaster-klaster orang-orang penjemput-penjemput ini karena ini kan potensinya menyebarkan juga ke yang lain. Yang klaster-klaster penjemput ini kita kan sebenarnya ODP, OTG itu kita simpankan di hotel. Tapi ini yang ini isolasinya mungkin kita akan bicarakan dengan Pangdam, dengan Pak Kapolda. Bagaimana sistem tracingnya mereka ini. Baik. Tapi insya Allah kita akan, yang penting bagi kami, kita ingin orang-orang ini tidak menularkan lagi kemana-mana. Maka kita harus percepat untuk menemukan orang-orang ini. Tapi kita sudah punya data by name by address, insya Allah. Baik, terima kasih Gubernur Sulawesi Selatan yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Pak Nurdin Terima kasih. Abdullah.